Salawat serta salam mari kita curah limpah kepada Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, terus terang saya eh, bahagia bisa hadir membersamai Bapak Ibu. Kita sama-sama tahu sekarang itu apa namanya pagi-pagi gitu ya, ada yang hektik barangkali di urusan domestiknya gitu ya. Ada yang mau berangkat kerja, tapi Masya Allah luar biasanya Bapak Ibu memberanikan apa namanya menginvestasikan waktunya untuk hadir dan belajar pada kesempatan yang luar biasa ini. Masya Allah. Terima kasih juga Ustadz Solihin, kemudian Mbak Cindy atas kesempatan yang luar biasa ini gitu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, izin hari ini apa subuh ini kita akan sama-sama belajar bagaimana belajar ridho dari ujian. Jadi bagaimana kita menumbuhkan kekuatan hati dari dalam gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga memiliki mindset baik mungkin ini apa namanya? Ada yang baru pertama kali hadir barangkali? Mungkin ini awal yang tepat untuk memperkenalkan diri ya bagi yang baru melihat Teteh gitu ya. Perkenalkan nama saya Serlia Zahra, biasa dipanggil Teh Serli. Alhamdulillah eh, saya seorang ibu rumah tangga dari 4 orang anak. Kemudian penulis buku, juga fashion designer, owner Seza Hijab, certified trainer Magnet Rezeki, membersamai Magnet Rezeki sudah kurang lebih 8 tahun. Kemudian wakil resmi Dinar Khairul Rezikin dan owner Bidara Care Indonesia gitu ya. Nah, ini alhamdulillah kegiatan-kegiatan selama membersamai Magnet Rezeki ya. Dari seminar ke seminar, training ke training, kemudian apa namanya kajian ke kajian dan alhamdulillah dikasih kesempatan juga menjadi mentor dari apa training for trainersnya Magnet Rezeki gitu ya. Dan membersamai para Gen Z dan lain sebagainya ya. Alhamdulillah atas izin Allah juga bisa berbagi inspirasi bukan hanya di Indonesia bahkan luar negeri diundang bahkan dibayar gitu ya. Alhamdulillah terima kasih. Nah ini juga ketika membersamai Ustaz Nasrullah ketika apa syuting sebuah film perhelatan Magnet Rezeki gitu ya. Yang pertama yaitu Kamawa, kemudian membersamai apa Koh Denis dan lain sebagainya. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, bahwa Bapak Ibu kita harus memiliki mindset bahwa belajar ridho itu adalah apa namanya proses melatih hati gitu ya, proses melatih hati agar menerima setiap ujian hidup dengan kesadaran dan keimanan supaya tidak mudah mengeluh saat ada hal yang tidak sesuai keinginan kita gitu ya. Jadi proses melatih hati kita agar apa? Agar dapat menerima dengan lapang dada. Kalau misalnya gurunda kita Ustaz Nasrullah mengatakan bahwa tidak ada permen yang datang tanpa bungkus, betul? Tidak ada permen yang datang tanpa bungkusnya gitu ya. Nah, bungkusnya itu apa gitu ya? Bungkusnya itu adalah ujian, ketidakmudahan hidup, ketidaknyamanan hati gitu ya, tidaknya bahagia, nggak tenang, mental health dan lain sebagainya. Sekarang kan lagi booming-boomingnya apalagi di kalangan Gen Z gitu ya. Maka kita harus bisa belajar ridho dari ujian itu gitu ya. Bahwa itu proses melatih diri kita, melatih hati kita untuk dapat menerima dengan lapang dada gitu ya. Nah, nah, kenapa ya? Kenapa kita harus belajar ridho? Nah, disebutnya dalam hadis Hasan gitu ya. Ini bisa jadi tips dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ujian akan terus menimpa seorang mukmin baik pada dirinya, anaknya maupun hartanya sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak memiliki dosa tuh, masya Allah, gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan
nasihat yang indah dan Masya Allah sebagai trigger barangkali untuk kita sehingga ketika Allah titipkan ujian kepada hidup kita, ketika Allah titipkan bungkus permen ke dalam hidup kita, yakni Allah itu ingin apa namanya memberikan love language-nya Allah kepada kita yaitu untuk menghapus dari segala dosa-dosa kita gitu ya. Karena memang sejatinya manusia itu hidup untuk diuji gitu ya. Nah, ada sikap mental yang ketika manusia, ketika hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu satu uh, fragile atau ketika diuji atau ketika diberikan tekanan sehingga mudah pecah gitu ya. Kalau diibaratkan seperti gelas kaca yang dilempar gitu ya, mudah sangat sangat mudah pecah sekali gitu kan seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu apa namanya melihat fenomena ini di kalangan kawan-kawan kita yang di generasi Gen Z gitu ya seperti itu. Riset mengatakan bahwa generasi Gen Z itu apa namanya mudah rapuh, mudah terluka dan lain sebagainya, mudah terkena mental health dan lain sebagainya gitu ya. Nah, makanya tugas kita sebagai orang tua gitu ya, sebagai generasi sebelumnya gitu, menguatkan untuk apa? Untuk lebih tough atau lebih tahan dari segala ujian apa namanya ketidakmudahan hidup yang Allah titipkan kepada hidup kita gitu ya. Nah, itu itu sikap-sikap mental yang selama ini atau saat ini gitu ya di dunia persilatan kehidupan ini gitu bahkan kita lihat di sosial media gitu kan eh, apa namanya dengan curhat di sosial media gitu ya eh, tentang ketidakmudahan hidupnya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu menandakan sikap mental yang gampang pecah gitu ya. Kemudian yang keduanya adalah resilience ya. Resilience itu apa sih gitu ya? Ketahanan. Jadi tahan dalam bantingan gitu ya. Ketahan dalam tekanan gitu ya. Contoh kalau misalnya kita ibaratkan seperti gelas yang berbahan plastik barangkali atau berbahan karet gitu ya. Ketika dibanting gitu ya, apa namanya tidak pecah bahkan bisa memantul gitu ya. Jadi mudah sekali untuk move on gitu ya. Mudah sekali untuk bangkit gitu ketika Allah titip ketidakmudahan dalam hidup gitu kan, ketidaknyamanan dalam hidup gitu kan, eh dirinya, hatinya mudah bangkit gitu. Nah, berbeda sekali dengan fragile gitu ya. Ketika memiliki sikap yang barangkali Allah titipkan ketidakmudahan hidup itu membuat dirinya mudah rapuh. Nah, sedangkan umat muslim adalah harusnya kuat dan tough gitu ya. Yakin bahwa di setiap ketidakmudahan hidup, di setiap apa namanya bungkus permen yang Allah titip kepada hidup kita itu ada hikmah di balik semuanya sehingga kita bisa melihat dan membaca apa hikmah yang ingin Allah berikan kepada diri kita gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah anti fragile gitu ya, dan ini sikap yang barangkali apa namanya lebih tinggi dibandingkan fragile dan resilience, yang dimana ketika Allah titipkan hal-hal yang tidak nyaman dalam hidup kita gitu ya, hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup kita gitu ya, hal itu bisa membuat kita bertumbuh gitu, bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang baik gitu ya, pribadi-pribadi yang luar biasa, pribadi-pribadi yang tentunya lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sikap mental tersebut membawa diri kita
ke gerbang kesuksesan, ke gerbang keajaiban yang Allah titipkan kepada diri kita. Nah, sekarang teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya, kira-kira Bapak Ibu apa namanya ada di posisi mana gitu ya. Nah, beruntungnya Bapak Ibu semuanya ada setiap kajian magnet rezeki, setiap training magnet rezeki, setiap seminar magnet rezeki. Nah, pembentukan karakter mental untuk apa? Anti fragile gitu ya. Sehingga kita memilih mindset baru ketika mendapatkan ketidakmudahan hidup kita gitu ya. Ketika mendapatkan bungkus permen gitu ya, kita ada keyakinan tersendiri bahwa di suatu saat nanti pasti ada permennya yang manis gitu ya, seperti itu. Nah, dan ini juga terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 dikatakan bahwa setiap manusia itu pasti diuji. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah apa kabar gembira kepada orang-orang yang sabar gitu ya. Makanya iman dan sabar itu sesuatu yang harus apa berdampingan gitu antara sabar dan iman. Iman terhadap apa? Terhadap ketetapan Allah setelah mendapatkan bungkus permen gitu ya. Kemudian sabar, sabar ketika mendapatkan bungkus permen tersebut gitu. Nah, karena memang manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, berikanlah kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang sabar. Nah, pertanyaannya, sabar itu siapa? Di ayat berikutnya, allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Gitu. Nah, sekarang Bapak Ibu semuanya eh, gimana perasaan kita ketika mengucap inna lillahi wa inna ilaihi roji'un? Pas biasanya gitu ya mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun ketika mungkin sanak saudara meninggal dunia gitu. Coba cek perasaannya gitu ya. Menerima enggak gitu ya berarti itu. Kadang kan kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya seperti itu. Nah, padahal makna dari ayat tersebut gitu ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi rasanya alhamdulillah gitu ya, itu menerima dengan lapang dada gitu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu semuanya, kenapa kita tidak mudah untuk menerima? Boleh komen di kolom komentar ya. Quran surat ayat berapa Kak? Al-Baqarah ayat 155. Semua datang dari Allah dan kembalikan kepada Allah. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Ada namanya Pak Seno. Ada di sini Pak Seno? Ada namanya Pak Seno, orang Kertosor, apa orang Solo lah ya, orang Jawa, bagian Jawa ke sana. Solo lah enggak. Nah, ternyata beliau kehilangan mobilnya. Nah, kita di sini ya, gimana perasaannya? Biasa-biasa aja atau menerima dengan lapang dada? Wow, keren Kak Zulaiha Alting ya. Kak Linda, ayat untuk ujian ya Kak. Iya, betul ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memang fitrahnya kita ini diuji gitu ya. Diuji dari apa? Dari kelaparan, ketakutan, kekurangan harta, jiwa, kemudian apa namanya buah-buahan, dan tapi kata Allah, berikanlah kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang sabar. Nah, orang-orang yang sabar itu seperti apa sih Teh gitu ya? Sabar itu bukan hanya diam saja
gitu ya, menerima aja gitu ya seperti itu apa namanya hopeless gitu ya bahasanya. Bukan, tapi tetap bergerak gitu ya, tetap bergerak, tetap berikhtiar gitu ya, tapi dengan hati yang menerima dengan lapang dada gitu ya. Nah, kenapa Bapak Ibu ketika Pak Seno mobilnya hilang kita biasa-biasa saja gitu ya? Karena kita tidak merasa memiliki mobil itu. Tapi kalau seandainya kita berada di posisinya Pak Seno gitu ya, bagaimana perasaannya ketika mobilnya hilang? Biasa, biasa-biasa saja, karena nggak kenal sama Pak Seno. Iya, Kak Zana dari Lampung. Semua hanya titipan Allah. Iya, sedih ya, sedih, terpuruk gitu kan. Mungkin ada rasa marah dalam hati, mungkin ada rasa dendam dalam hati gitu. Mungkin ada rasa ketidaknyamanan dalam hati. Nah, pertanyaannya kenapa ada rasa itu? Kenapa Bapak Ibu ada rasa itu? Karena merasa memiliki. Yes, ya. Karena merasa memiliki. Padahal itu semua adalah titipan, ya. Titipan yang Allah titipkan kepada kita, gitu ya. Ketika pemiliknya mau ambil gitu ya, kan kayak ibaratnya seperti kita dititipin nih, gitu ya, sama apa namanya orang gitu ya. Nah, orang tersebut mau ke luar negeri misalnya gitu. Nah, pulang dari luar negeri mau diambil lagi nih titipannya. Lah, kita ini bukan jangan gitu. Ini punya saya kan nggak seperti itu. Gitu ya. Nah, itu yang membuat hati tidak bisa menerima karena ada rasa memiliki ya. Ada rasa memiliki. Nah, kalau misalnya ada hati yang tidak nyaman, tidak tenang, anxiety dan lain sebagainya, kita cek hatinya, gitu ya. Cek hatinya. Boleh jadi ya ada sesuatu yang mendominasi hati selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian itu hadir diawali dari apa? Dari apa yang kita cintai melebihi Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai dunia pasti akan diuji lewat dunia. Kita mencintai harta akan diuji lewat harta. Kita sangat mencintai anak kita akan diuji melalui anak kita. Kita mencintai pasangan kita akan diuji melalui pasangan kita, gitu. Ya, karena merasa memiliki dan sudah lama bekerja keras nabung untuk beli mobil, tuh. Iya, jadi merasa memiliki. Maka teman-teman lepaskan itu semua, gitu. Lepaskan itu semua agar apa? Agar hati kita tenang, gitu ya. Agar hati kita tenang. Caranya bagaimana Teh? Dalam apa namanya magnet rezeki mengajarkan gitu ya untuk mendapatkan ketenangan hati gitu ya. Tentu kita harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, balik lagi kepada Allah Subhanahu. Boleh jadi teman-teman, Allah titipkan ketidakmudahan dalam hidup kita itu Allahnya kangen. Allahnya kangen terhadap diri kita gitu ya. Makanya Allah titipkan ujian itu kepada kita untuk apa? Untuk balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, di ayat 157-nya dikatakan ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang mendapat keberkahan ya. Ulaika alaihim salawatun. Nah, solawat dari Allah. Solawat untuk siapa sih? Ya, untuk siapa kira-kira? Hanya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan semulia-mulianya orang tua kita, gitu ya, tidak tidak ada apa dalilnya untuk bersolawat kepada orang tua, gitu ya. Tapi ini ganjarannya teman-teman. Ketika Allah titipkan ujian pada diri kita, kita bisa menerima dengan lapang dada, dengan sabar,
maka ganjarannya adalah Allah bersolawat kepada kita. Solawat itu apa sih? Solawat itu adalah gift, pemberian, keajaiban. Ya, makanya teman-teman ya sering mendengar barangkali testimoni-testimoni para pengamal magnet rezeki yang bisa mendapatkan keajaiban setelah menerima dengan lapang dada bungkus permennya, gitu. Ya, Masya Allah gitu ya. Dan ketika kita bisa menerima dengan lapang dada, gitu, Allah bersolawat kepada kita. Allah berikan keajaiban dengan caranya, gitu. Terus bagaimana sikap kita teh? Yang namanya ujian itu kan tidak mudah gitu ya. Dan normalnya hati kita pasti tidak nyaman. Betul apa betul banget? Ya, betul. Setiap ujian atau bungkus permen adalah cara Allah supaya kita semakin dekat dengannya. Sip, betul banget. Ya. Nah, ketika ujian hadir kepada kita ada dua respon, gitu ya. Ada dua respon yang barangkali kita apa namanya bisa memilih, gitu ya. Memilih antara respon mengeluh atau respon menerima dengan lapang dada. Nah, dengan respon mengeluh, tentu solusi tidak akan terlihat. Ibaratnya seperti ini, teman-teman. Ketika kita mengendarai mobil, gitu ya, dan kodarullah di kaca mobilnya itu ada lumpur, ada tanah, gitu ya, sehingga membuat hati kita nggak nyaman, nggak tenang, gitu ya. Aduh, ini ada nggak jalan di apa namanya di depan, gitu ya, sehingga mendapati hati yang tidak tenang, gitu. Padahal sesungguhnya di depan itu ada jalannya. Tapi entah itu jalan yang berkelok kah, entah itu jalan yang apa namanya berbatu lah dan lain sebagainya. Tapi di depan pasti ada jalannya. Tapi karena terhalang dengan tanah, dengan lumpur sehingga membuat pandangan kita tidak melihat jalan itu gitu ya. Nah, seperti halnya kita ketika mengeluh, ya mengeluh dari ujian yang Allah titipkan kepada kita. Seolah-olah solusi apa namanya tidak terlihat oleh mata kita. Padahal di depan itu ada solusi yang Allah telah siapkan, yaitu permen yang manisnya. Terus bagaimana teh cara melihat solusi di depan sana gitu. Nah, kalau misalnya kita dalam mobil kemudian kacanya itu kotor, ada apa lumpur, ada tanah dan lain sebagainya, otomatis harus dibersihkan dong, bener nggak? Harus dibersihkan ya. Nah, cara membersihkannya itu yaitu apa? Dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Aware terhadap ada peran kesalahan diri kita di masa lalu. Ya, entah itu 1 detik yang lalu, entah itu 1 menit yang lalu, entah itu 1 jam yang lalu, entah itu 1 hari yang lalu, entah itu 1 bulan yang lalu, entah itu 1 tahun yang lalu, gitu ya. Bahkan ada cerita apa namanya ulama Ibnu Syirin gitu ya. Beliau mendapati ujian apa namanya usahanya tidak berhasil gitu ya. Kemudian dipenjara, kemudian apa namanya amanahnya banyak gitu ya. Nah, beliau sadar untuk dari apa? Dari peran kesalahan 40 tahun yang lalu. Ternyata ujian itu hadir pada hidupnya karena apa? Karena 40 tahun yang lalu beliau pernah nyinyir kepada orang. Gitu. Nah, sekarang coba cek teman-teman semua. Saat ini yang memiliki ujian yang tidak mudah barangkali yang memberatkan pundak kita gitu ya. Coba cek. Ada nggak peran kesalahan diri kita di masa lalu? Kepada anak kita, kepada orang tua kita, kepada sanak saudara kita, yang berbisnis barangkali kepada karyawan kita, ya.
kemudian apa namanya yang bekerja kepada sesama pekerja, kepada bos kita, gitu ya, kepada diri kita, gitu. Coba cek deh, gitu. Kalau sudah nih ada lintasan-lintasan dalam pikiran, oke saya pernah ini, saya pernah itu, saya pernah itu, ya. Cara membersihkannya dengan memohon ampun. Dalam Quran surat Nuh dikatakan ayat 10, Fakultu stagfiru rabbakum innahu kana ghafar. Maka kata Allah, mohon ampunlah kepadaku. Yursilis sama alaikum midroro. Ya, maka akan diberikan hujan yang sangat lebat. Hujan yang sangat lebat itu para ulama sepakat ya. Hujan ini adalah perumpamaan rezeki. Nah, rezeki itu bukan bukan hanya uang saja, bukan hanya apa namanya jabatan dan lain sebagainya, ketenangan hati. Nah, ketenangan hati itu adalah rezeki. Ketenangan dalam menghadapi ujian itu adalah rezeki. Ridho dalam menghadapi ujian itu adalah rezeki. Dan ketika ciri hambanya Allah Subhanahu wa taala apa diampuni apa namanya dosanya gitu ya. Ciri pertama adalah diberikan ketenangan hati. Gitu ya, teman-teman semuanya. Astagfirullah, nyinyir 40 tahun lalu berefek pada kehidupan 40 tahun kemudian. Astagfirullah, ya, Masya Allah ya. Nah, sekarang coba cek gitu ya. Ada nggak orang yang telah kita sakiti? Ada nggak orang yang ada rasa kita masih belum selesai dendam kita gitu ya, ada marah kita. Ada nggak orang yang pernah kita gosipi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu ya dalam hadis man yuridillahu bihi khairu yusib minhu. Kata Allah, siapa yang ingin diberikan kebaikan oleh Allah akan diberi musibah terlebih dahulu. Nah, ini barangkali love language-nya Allah kepada kita bahwa setiap ujian atau ketidakmudahan hidup itu adalah tujuannya apa? Dua, satu menghapus dosa kita dan yang kedua menaikkan derajat kita. Gitu. Tergantung sikap yang mana yang kita ambil, fragile kah, resilient kah, anti fragile kah, gitu. Nah, ketika kita mendapatkan ujian tersebut, gitu ya, kita bisa membaca atas apa? Hikmah, membaca hikmah yang Allah kasih kepada diri kita, gitu ya. Ya Allah, ampuni aku ya Rob. Teh, yang tadi kita akan dapat ketenangan, maaf itu cari apa teh? Nah, ketika kita menyadari aware terhadap ada peran kesalahan diri kita di masa lalu dan kita mau untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, hal yang pertama yang akan Allah kasih kepada kita gitu ya adalah ketenangan hati. Karena ketenangan hati adalah kekayaan yang tidak terhingga, teman-teman semua, ya. Nah, dalam hadis ini manjuridillahu bihi khairu yusib minhu, siapa yang ingin diberikan kebaikan oleh Allah akan diberikan musibah terlebih dahulu. Makanya gurunda kita Ustaz Nasrullah mengatakan bahwa nggak ada permen yang datang tanpa bungkus gitu. Nggak ada paket yang datang tanpa bungkus gitu. Ketika malaikat gitu ya, apa namanya kurir, kurir paket gitu ya, datang ke rumah kita, paket gitu, gitu kan biasanya, oh iya gitu ya. Eh, Kemudian kita apa menolak tukang paket tersebut. Saya nggak mau bungkusnya, silakan buka dulu di situ gitu ya. Silakan ambil bungkusnya, saya ingin dalamnya aja. Oh, kata tukang paket, oh nggak bisa ibu, SOP kami gitu ya. Ibu harus menerima apa isinya dan bungkusnya. Saya nggak mau gitu ya, nggak mau nerima bungkusnya karena udah banyak tuh di gudang gitu ya, seperti itu. Akhirnya apa diambil lagi lah paketnya oleh si kurir tersebut gitu ya.
Padahal kurir tersebut ingin memberikan hal yang baik kepada kita, tapi seringkali kita menolak-nolaknya. Nah, kurir tersebut itu siapa? Malaikat pembawa rejeki. Malaikat pembawa rejeki itu bawanya sepaket dengan apa? Musibah, tantangan hidup, ujian hidup, ketidaktenangan hati, gitu ya, seperti itu. Jadi ketika kita mendapatkan hal-hal yang tidak baik gitu ya, mindset utama yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita, ah, bentar lagi Allah akan berikan kebaikan. Bentar lagi Allah akan berikan permennya yang manis. Masya Allah. Gitu ya, Masya Allah. 2 minggu yang lalu ya, sedikit cerita gitu. 2 minggu yang lalu saya waktu pulang mengisi waktu itu pakai motor gitu kan di Bandung. Nah, lumayan apa namanya perjalanannya tidak lancar. Kemudian melihat motor itu kotor gitu. Nah, mampirlah ke tempat pencucian motor gitu. Pas pas parkir gitu ya, qadarullah gitu ya. Ternyata di tempat tersebut ada kayak apa namanya, kayak solokan gitu ya, tapi kan biasanya ditutupi oleh besi ya gitu. Nah, qadarullah bolong tuh besinya. Nah, besinya bolong pas saya parkir, qadarullah masuk tuh eh, kaki saya ke sana gitu. Sampai lebam-lebam, kemudian apa namanya, kurang nyaman lah kakinya gitu ya. Nah, ketika dapat permen tersebut gitu, saya berpikir, ini Allah mau ngasih apa ya gitu. Allah mau ngasih apa ya, Masya Allah gitu kan. Nah, ketika beberapa minggu kemudian, ternyata permennya apa gitu ya. Permennya Alhamdulillah ada project apa namanya, eh, desain baju gitu ya untuk satu perusahaan gitu. Kemudian tiba-tiba diundang umroh gitu ya, Masya Allah. Oh, saya baru ngeh gitu. Oh, ternyata ini loh permennya gitu. Padahal sebelumnya nggak menyangka sama sekali gitu. Jadi teman-teman semuanya, setiap kita mendapatkan hal-hal yang tidak baik, kita yakin kepada Allah. Yakin bahwa ada permen yang manis yang akan Allah siapkan untuk kita. Gitu. Teteh boleh nggak saya minta didoakan oleh semua yang ada di grup ini untuk suami saya yang baru saja dipanggil Allah Subhanahu wa taala, dan amalan apa supaya kami diberikan keikhlasan. Semoga almarhum suami saya diampuni dosa dan hilafnya, diterangkan dan dilapangkan alam kuburnya serta diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Semoga suaminya husnul khotimah dan ditempatkan di tempat terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, maka cara menghadapi persoalan atau musibah atau tantangan itu dengan cara 3M. Apa, teman-teman? 3M. Satu, menerima dengan lapang dada, ya, mensyukuri apa yang sudah ada, gitu ya. Kemudian melepaskan, ya, melepaskan kemelekatan-kemelekatan yang ada dalam diri kita, gitu ya. Kemudian bisa mensyukuri musibah atau ketidaktepatan, ketidaknyamanan yang Allah titipkan kepada diri kita. Bagaimana teh caranya? Nah, ketika tadi dua respon, antara respon mengeluh kemudian menerima dengan lapang dada. Iya teh, saya sudah menerima dengan lapang dada, tapi hati tidak bisa dibohongi teh. Hati masih nggak tenang, hati nggak nyaman gitu ya, nggak bahagia. Nah, Allah kasih fasilitas, teman-teman. Fasilitasnya apa? Fasilitasnya adalah Al-Quran. Ya, setiap ada persoalan gitu ya, kita diajari untuk bertanya, mencari atau melihat, mendengar apa maksud Allah lewat Al-Quran.
gitu. Nah, sudah dapat nih ayat dan suratnya, kemudian zikirkan. Nah, kenapa harus dizikirkan ya? Kenapa harus dizikirkan? Seperti ibaratnya gelas, ada air comberan. Nah, bagaimana caranya gelas dan air comberan itu bersih tanpa ada air comberan tersebut? Otomatis harus ditambah air dari atas yang bersih. Terus aja dialiri air sampai akhirnya air comberan itu luber sendiri keluar. Begitupun dengan diri kita. Hal-hal yang tidak baik, yang tidak positif yang ada dalam diri kita dikeluarkannya dengan dizikirkannya ayat garpu talanya gitu ya, Quranic vibration gitu ya, Quranic vibrationnya gitu. Agar apa? Agar kita bisa menerima seutuh-utuhnya, menerima apa-apa yang telah Allah titipkan kepada diri kita gitu. Mau itu hal yang tidak baik, mau itu hal yang tidak yang baik gitu ya. Itu semua adalah skenario Allah Subhanahu wa taala yang pasti benar adanya. Dan hal-hal yang mungkin ada perdebatan batin gitu ya. Kenapa saya ya Allah gitu ya. Kenapa saya ya Allah, kata kata Allah, why not gitu ya. Kenapa saya ya Allah yang harus diberikan ujian ini gitu ya. Nah, itu kan ada perdebatan batin, ya tidak bisa tenang, bahagia hatinya gitu. Maka untuk menetralkan itu semua dengan zikirkan ayat garpu talanya. Nah, kalau ketika ada di posisi 10 barangkali gitu ya, ketika zikirkan lagi, turun ke 8, zikirkan lagi, turun ke 5, zikirkan lagi, turun ke 3, zikirkan lagi, turun ke 0. Nah, 0 ini adalah posisi mensyukuri yang telah Allah kasih kepada kita, maupun itu adalah ujian, maupun itu adalah musibah, maupun itu adalah ketidaknyamanan dalam hidup kita, gitu ya. Nah, di titik itu teman-teman, ketika kita berhasil mensyukuri musibah, mensyukuri hal-hal yang tidak nyaman dalam hidup kita, maka siap-siaplah Allah akan berikan ketetapannya atau keajaiban yang Allah titipkan kepada kita, gitu ya. Nah, maka bagaimana kita bisa menapaki hati menuju ridho Allah? Ya, saya singkat menjadi ridho. R-nya apa? Rasa syukur di tengah ujian. Gitu. Tetap kita harus bersyukur di tengah-tengah musibah yang telah Allah izinkan hadir pada diri kita. Gitu. Kemudian yang kedua adalah introspeksi diri di setiap peristiwa. Gitu. Mengintrospeksi diri di setiap peristiwa itu adalah aware terhadap ada peran kesalahan diri kita. Ya, dalam Quran surat An-Nisa dikatakan, An-Nisa ayat 79 dikatakan, apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana, musibah, ujian yang menimpa, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Gitu. Jadi hal-hal yang baik, kenikmatan tentu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan musibah, tantangan hidup, kemudian ujian, ketidaktenangan hati, ketidakbahagiaan hati itu berasal dari diri kita sendiri. Maka nggak ada cara lain selain apa? Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian D-nya apa? Dengarkan getaran Al-Qur'an. Nah, seperti tadi ya, ketika level kegalauannya di 100 misalnya atau 10 gitu ya, turunkan itu semua dengan zikir kepada Al-Qur'an. Zikir ayat Al-Qur'an yang kita dapatkan sesuai dari persoalan hidupnya gitu ya. Kemudian hanya apa? Heningkan hati dengan sabar dan sholat gitu ya. Karena sabar dan sholat satu paket ya. Satu paket untuk apa? Mendapatkan ketenangan hati. Kemudian O-nya adalah optimis pada janji Allah gitu ya. Yakin percaya, yakin 100% bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan
permen yang manis atau memberikan ketetapan yang terbaik atau memberikan keajaiban. Nah, pertanyaannya, kita yakin nggak? Nah, kalau ada sedikit walaupun sebiji jaroh yang tidak 100% atas keyakinan kita gitu ya, itu akan menjadi prasangka kita ya, akan menjadi prasangka kita yang pastinya akan Allah kabulkan. Karena setiap prasangka itu adalah doa. Setiap doa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi yang selama ini hadir pada hidup kita atas prasangka-prasangka kita. Sehingga itu menjadi takdir dalam hidup kita. Oke, itu aja barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jazakumullah khair kasiron. Saya kembali kepada Mbak Cindy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Cindy, silakan Mbak Cindy. Bentar, adakah Mbak Cindy? Oke, nampaknya beliau sedang tidak muncul nih. Baik, terima kasih Teh Sally yang luar biasa memberikan materi tentang bungkus permen kalau di jurus MR-nya ya, Power of Candy, terus tentang rasa ridho menerima itu bagian dari RFF juga dia. Masya Allah ini jurus ini kombinasi nih ya, kombinasi ilmu-ilmu MR yang dirangkai begitu apik dan mudah sekali dicerna. Tentu teman-teman semuanya bisa memahami ya dengan baik. Namun jika ada yang masih didiskusikan, silakan untuk sekalian boleh di kolom chat atau langsung raise hand aja. Saya coba cek dulu di kolom chat. Mungkin ada pertanyaan yang perlu dibacakan. Oke, bentar. Ya, silakan teman-teman ya. Bagi ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, amin, amin. Doa-doa rata-rata. Padahal bungkusnya yang seberapa ya, teh. Namun oke, terus. Kenapa ya? Kenapa saya ya Allah apa dosa saya ya Allah Astagfirullah oke masih masih penekanan dia teteh boleh gak saya minta didoakan ya udah tidak dibaca teteh oke saya baca lagi di bawah teh kenapa ada orang yang dapat bungkus permen tapi permennya belum dapat dia keburu dipanggil Allah oh ini teh dari kolom chat teh kenapa ada orang yang dapat bungkus permen tapi permennya belum dapat dia keburu dipanggil Allah nah boleh teh dibantu teh. Ya, terima kasih pertanyaannya luar biasa banget Kak Rini Ivo ya, Alhamdulillah. Teh kenapa ada orang yang dapat bungkus permen tapi permennya belum dapat, dia keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pintu gerbangnya tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala karena setiap permen apa namanya bungkus permen yang kita dapati gitu ya, pasti akan Allah ganti dengan yang terbaik gitu ya. Kan ayatnya gitu bilangnya gitu dalam Quran Al-Baqarah 157 Allah akan berikan sholawat. Tapi bagi siapa? Bagi yang sabar. Sabar itu apa? Yang menerima dengan lapang dada. Nah, coba cek gitu ya. Sudahkah kita menerima dengan lapang dada bungkus permennya gitu ya? Kalau belum gitu ya atau sedang menuju itu gitu ya, perkuat dengan ilmu, perkuat dengan apa namanya fasilitas yang telah Allah kasih yaitu Al-Quran gitu ya seperti itu. Maksud dan tujuan Allah tuh pengennya apa untuk hidup kita. Yang pasti Allah ingin memberikan hikmah. Hikmahnya apa? Kebaikan untuk diri kita. Gitu barangkali. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah permennya udah dapatkan di surga insya Allah ya. Iya, betul. Pahalanya pasti ada yang di dunia dibalas, ada juga yang dibalas di akhirat. Silakan ada Bu Nura Garut dan Bu Eli Karani. Bu Nura boleh, Bu Nura. Sebentar saya izinkan untuk silakan Bu Nura dibuka. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, saya kan udah 2 kali nih dapat persoalan dan ketika mendapat persoalan itu saya baru berkeinginan menggetekkan gitu ya, menggetekkan persoalan tersebut. Tapi tiba-tiba
Dalam dua kali persoalan tersebut itu keluar notifikasi ayat, surat dan ayat dari layar HP gitu ya, dari aplikasi My Quran, yang kebetulan ayat tersebut itu memang pas gitu dengan apa yang menjadi persoalan saya. Apakah itu sama dengan kita menggetekkan atau tidak? Gitu. Dan ayat tersebut bisa kita jikirkan atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nora dari Garut. Masya Allah, luar biasa pertanyaannya. Nah, ketika kita garputala gitu ya, garputala itu akan menyeimbangkan getaran yang ada dalam diri kita. Kalau getaran diri kitanya mungkin sedang tidak baik gitu ya, maka digetarkan kembali dengan getaran Al-Quran. Sehingga merasa, ih kok ngepas banget ya, ih kok jelek banget ya gitu ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya ada di titik itu, ada perasaan itu gitu ya, boleh jadi itu adalah solusi yang Allah titipkan untuk Kak Nura gitu. Terus boleh nggak untuk dizikirkan? Boleh. Silahkan dizikirkan sampai rasa ketidaknyamanannya itu berkurang, berkurang, berkurang sehingga kita bisa melahirkan syukur kepada Allah walaupun secara realita gitu keadaan kondisinya ujiannya masih belum selesai. Begitu Kak Nura barangkali. Oke, terima kasih Teh. Ya, bisa ya itu menggetarkan hati juga kan. Intinya kan Quran Vibration ya, getaran hati dengan Al-Quran. Bisa jadi Al-Qurannya dari orang lain yang baca gitu. Bisa jadi dari suara handphone kita, bisa jadi dari apapun ya. Yang penting itu adalah suara Al-Quran gitu ya. Insya Allah bisa digunakan teman-teman semuanya. Silakan. Lalu Bu Eli Karani, silakan Bu Eli. Saya izinkan untuk buka. Silakan di unmute dulu. Oke, silakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh, mau tanya Teh, kebetulan saya juga sama Ibu yang tadi mengenai garpu tala. Saya udah berapa kali garpu tala itu di ayatnya menyebutkan tentang, kalau saya ini tentang keimanan ya. Kalau gitu selalu tentang keimanan, tapi belum ada yang yang cocok yang di hati saya gitu. Cuman Mm-mm. saya berpikir loh, iman saya ini masih masih banyak salah gitu ya Pak. Mm-mm. Terus bagaimana caranya eh, apa emang kita harus zikirkan terus aja gitu ya Teh. Mohon petunjuknya. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Ibu Eli Karani ya. Masya Allah pertanyaannya luar biasa. Nah, ketika kita mendapati ayat Garputala yang tidak boleh jadi nggak sesuai gitu ya. Kok Hmm. nggak sesuai, kok nggak jelek gitu ya. Yakini dulu gitu. Yakini dulu bahwa itu adalah solusi yang Allah titip kepada kita. Bahwa Al-Quran adalah cermin. Nah, cermin fungsinya untuk apa sih? Untuk ngasih tahu diri kita udah rapih atau belum, betul nggak? Nah, pertanyaannya, Ibu bisa nggak melihat mata, hidung, pipi kita, mulut kita tanpa cermin? Bisa nggak, Bu, kira-kira? Bisa. Tidak bisa, kan nggak mudah ya? Nggak bisa lihat. Kecuali kalau kita tangan gitu ya, masih bisa kelihatan. Dan Al-Quran adalah cermin. Nah, jadi seolah-olah ini loh gitu perisainya gitu ya. Jadi sikap kita terhadap ayat yang terbuka ketika itu menerima, oh iya, saya yang salah ya Allah, ampuni saya ya Allah, saya siap belajar ya Allah, saya siap ya Allah, saya siap gitu. Nah, Ustaz Nasrullah mengajarkan ketika ayatnya belum jelek gitu ya seperti itu, coba cek ke selanjutnya gitu ya sampai mendapatkan ayat sifatnya. Tapi Bapak Ibu semuanya, padahal ketika ayatnya itu boleh jadi nggak nyambung gitu dengan persoalannya, itu jawabannya gitu. Seperti waktu itu ya, saya punya pengalaman anak saya kurang sehat lah gitu ya, kurang sehat. Demam tinggi gitu, turun lagi, tinggi lagi, turun lagi gitu. Nah,
mau ke dokter waktu itu, ke dokter yang biasa menangani beliau, dokter anak, kebetulan lagi diklat gitu, 1 minggu lah gitu. Akhirnya ya udah kita kita apa namanya, putuskan untuk rawat jalan di rumah gitu. Nah, tapi sambil rawat jalan gitu ya, karena ya namanya orang tua ya, seorang ibu gitu ya, kenapa ya ini turun naik turun naik turun naik gitu kan. Akhirnya Garputala lah, dapatlah Yasin ayat 35. Di situ dikatakan, bersyukurlah kamu. Saya bingung. Hah, maksudnya kok bersyukur gitu ya? Ini kan anak saya sakit, kenapa disuruh bersyukur gitu? Tapi saya yakin ini adalah jawaban yang Allah kasih. Akhirnya ayat tersebut saya zikirkan, kemudian tiupkan ke air setiap beliau minum gitu ya. Saya kasih air garputala tersebut, terus minum kasih air garputala tersebut. Nah, di suatu ketika anak saya itu ketika gosok gigi ada darah yang keluar gitu ya. Cuma saya tuh Allah Allah lupain gitu ya, nggak ingetin gitu seperti itu. Nggak nyangka itu teh bahwa eh, gejala DBD gitu ya. Cuman oh kenapa berdarah ya, yaudah kumur-kumur aja dibersihin aja kayak gitu. Nah akhirnya 1 minggu kemudian gitu ya, dokternya selesai diklat, saya bawa nih anak saya gitu, bawa anak saya, ininya udah turun, sebetulnya udah turun, udah normal, cuman masih lemas gitu kan. Dibawalah ke dokter gitu. Kata dokter, ini mah DBD, cuma gitu. Ini mah DBD Bu gitu. Tapi di fase-fase akhir katanya gitu. Itu langsung hadup gitu ya. Ah, astagfirullahaladzim gitu ya. Kenapa ada rasa menyalahkan, ada rasa-rasa kecewa pada diri kita gitu, bukan kepada Allah, kepada saya selaku orang tua, selaku ibu gitu ya. Kenapa nggak memutuskan untuk cari dokter yang lain gitu ya, agar penanganannya lebih ini, padahal kan Allah udah kasih apa namanya, ciri-ciri berdarah lah apalah gitu ya seperti itu. Cuma waktu itu nggak dikasih inget gitu sama Allah bahwa itu adalah gejalanya demam berdarah gitu kan. Nah, kata dokter, akhirnya, Bu, biar lebih meyakinkan, kita cek aja ya labnya gitu, seperti itu. Iya dok, gitu ya. Akhirnya dicek gitu ya. Sambil dicek, saya zikirkan juga ayat Garputalanya. Dizikiran sampai saya ambil merasa apa ya, merasa eh, kepada anak minta maaf gitu ya, minta maaf tidak menangani dengan cepat gitu. Terus dicikirkan gitu ya, terus berkomunikasi juga kepada anak, Umi minta maaf ya gitu ya, Umi minta maaf dan lain sebagainya. Akhirnya si hasil labnya tuh datang, kemudian dikonsultasiin lagi ke dokter. Alhamdulillah Bu gitu ya, nggak usah dirawat, dinyatakan sembuh. Nah, Titik itu teman-teman, saya paham maksud Allah. Kan tadi pas dapat apa Garputa, kenapa kamu nggak bersyukur gitu ya? Kenapa kamu nggak bersyukur? Maksud Allah teh, kenapa kamu nggak bersyukur, orang lain mah harus dirawat, terus kemudian biayanya lebih tinggi gitu ya. Kamu mah dirawat di rumah dengan kasih sayang, dengan ayat Garputala bisa sembuh. Gitu. Jadi teman-teman semua ya, walaupun secara realita barangkali tidak sesuai dengan ekspektasi kita, cek. Nah, boleh jadi garis kebenaran kita tuh masih tinggi. Maka turunkan itu semuanya perlahan lah. Ya, turunkan garis kebenaran kita bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah. Ya Allah, saya yang salah ya Allah. Iya ya Allah. Ya Allah, saya yang banyak dosanya ya Allah. Saya salah ya Allah. Saya siap belajar ya Allah. Ampuni saya ya Allah, saya siap belajar. Gitu, barangkali. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Teh. Betul sekali Edgar Putra itu selalu ngepas ya. Kita mau nggak mau kita harus terima itu adalah pas karena itu yang milikan Allah ya.
Kalau ngurutin ngepas-ngepasnya logika kita ya baik yang nggak pasnya ya. Tapi karena nanti Allah yang ngepasin pasti cocok. Terima kasih Teh Sally sudah mengingatkan kembali tentang ini. Baik kalian sudah ada 621, ternyata teman-teman udah ada yang mau undur diri, mau sekolah, mau nganter ini, mau nganter itu gitu ya. Jadi mohon maaf pertanyaan-pertanyaan belum bisa direspon dengan lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Namun ini ada beberapa mungkin di chat terakhir, Teh Sally boleh dibaca chat terakhir lalu jawab langsung setelah itu closing Teh Sally. Eh, sebentar. Yang terakhir ya, Pak. Ya, chat terakhir. Ya. Untuk statement terakhirnya, teman-teman semuanya, jangan putus asa atas ujian yang Allah titipkan kepada diri kita. Karena di setiap ujian itu pasti ada kebahagiaan yang akan Allah siapkan untuk kita. Terima kasih Pak Ustadz Solihin dan Mbak Cindy, Allah. kawan-kawan semua, Bapak Ibu semua yang hadir pada kajian MR Book ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kemuliaan, kebahagiaan dan diberikan kemudahan untuk memahami dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saya Teh Serly undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah. Terima kasih sekali lagi Teh Seri, Subhanallah kasir. Salam untuk Kang Asdin dan teman-teman di Bandung. Masya Allah ya beliau ini yang luar biasa, suami istri sudah CTMR, lalu sharing di ilmu di mana-mana, sampai ke luar negeri. Maka hadirnya Bapak sekalian hari ini suatu keberkahan ya. Masya Allah bertambah keberkahan juga dalam diri Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi ilmunya berkah, waktunya berkah, amal juga berkah sehingga manfaat bisa mengantarkan kita sampai ke jannah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi sampaikan kepada semua yang hadir, wabil khusus kepada Teh Sally, juga keluarga, sahabat-sahabat semua yang udah on cam, ya ada Bu Eli, ada Bu Mulia, Bu Ais, bentar sih, Insya Allah, udah bentar sih ini aktif sekarang dari Batam. Pak Firman Bandung, Bu Adra, ya, Bu Heni, Pak Randy Salim, Kuningan, Umi Rashidah, dan semuanya yang hadir ya. Terima kasih sekali lagi. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca umum kitab, membaca Alhamdulillah dan juga kafaratul majlis. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kayak mohon maaf atas nama Mbak Cindy juga seluruh kru MR Box menyampaikan permohonan maafnya dan terima kasih atas perhatian Bapak sekalian. Ketemu lagi di kelas kajian subuh, Jum, pagi, setiap pagi, esok hari, dari Selasa, hari Rabu, dan seterusnya ya. Sampai Allah Allah titipkan waktu yang terakhir deh untuk untuk kajian bukan sampai kapan Allah yang pilihkan waktunya nanti ya. Insya Allah kita istiqomah. Dari yang pertanyaan juga gimana bisa istiqomah, hadirkanlah terus di dalam kajian subuh Box. Tentu waktunya nggak mudah, tantangannya juga banyak, harus ada A, B, C, D, E, namun bismillah kita siapkan waktunya yang terbaik. Nanti kalau memang nggak bisa full ya sebagian. Dan ingat ini ada YouTube-nya di YouTube MR Box. Soalnya bisa disimak, diulang sana. Kembali lagi, insya Allah manfaat untuk kita semuanya. Kalau bisa maaf, saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih semuanya, Bapak semuanya. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya, baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke. Mbak Yuni, boleh Mbak Yuni di close Mbak Yuni. Si Pak Ustadz. Ya, Makasih siap. banyak, Ustaz. Oke, terima kasih semuanya ya. Mbak Yuni Ya, sebagai admin utama, boleh Mbak Yuni silakan di end meeting for all. Loh, Ustadz. Oke. Kalau Mbak Yuni belum siap, saya simakan lagu ya. Oke, Mbak Ya, Yuni. ini saya end meeting ya. Oke, siap. Silakan end meeting, Mbak Yuni.